Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi bersama Darto Helm yang akan mengulas semua alur film yang bisa menemani kalian saat stres, pusing, mules, muntah, mual, pilek, batuk untuk menonton setiap adegan yang buat jantung deg-deg. Film Working Man membawa kita ke jantung kota New York, tempat di mana gedung pencakar langit dibangun dengan keringat darah dan semangat kelas pekerja. Disinilah cerita dimulai. Levon, pria parubaya yang jadi tokoh utama kita, bukan miliarder, bukan agen rahasia, tapi seorang mandor bangunan yang disegani oleh semua anak buahnya. Kenapa? Karena Levon bukan cuma tahu cara mimpin, dia tahu cara memanusiakan manusia. Mau kasbon? Boleh. Tinggal ngomong aja. Mau pulang lebih awal buat urusan keluarga? Juga boleh. Levon ini tipe pemimpin yang kalau jadi atasan, semua kuli pasti rela kerja lembur tanpa protes. Setelah memberi briefing di pagi hari, Levon pun jalan ke kantor vendor tempat si pemodal proyek ini menunggu. Namanya Joe Garcia. Bos besar yang danai proyek ini dari awal, tapi Joe bukan kerja sendiri, ia dibantu istri dan anak gadisnya yang bernama Jenny. Gadis cantik berparas ayu yang ikut terlibat dalam urusan bisnis keluarga. Proyek besar ini bukan cuma soal beton dan baja, tapi juga soal legasi keluarga yang mereka bangun bertahun-tahun. I don't need it. Just give her what she wants. No, Mom. Nobody's arguing that. Namun, suasana tenang itu mendadak berubah. Dua orang debt collector tiba-tiba datang ke lokasi. Niat mereka nggak baik. Mereka menagih utang dari salah satu pekerja dan tanpa ampun, si pekerja itu langsung dihajar di depan umum. Levon yang melihat kejadian itu, diam? Tentu tidak. Dia langsung maju, nggak pakai banyak omong, dihadapi dua debt collector itu dengan tangan kosong dan keberanian yang bikin merinding. Dan baru saja situasi dimulai, datang lagi beberapa rekan debt collector lainnya banyak, tapi Levon tetap tenang. Pelan-pelan dia buka kotak peralatan dan keluarin senjata api. Entah siapa sebenarnya Levon Kid di masa lalu, tapi jelas satu hal, wajahnya nggak menunjukkan rasa takut sama sekali, datar, tegas, dan penuh peringatan. We need to get back to work. Setelah selesai bekerja, Levon memutuskan untuk mengunjungi rumah ayah mertuanya. Bukan tanpa alasan, di sanalah putri kecilnya yang bernama Mary. Levon memang pernah membina rumah tangga, namun semuanya berakhir saat istri meninggal dunia. Sejak saat itu, Mary dititipkan di kediaman kakeknya. I'm super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. Yeah. Let's go. Levon mungkin terlihat tegar di luar, tapi di balik wajah keras dan tangan yang terbiasa menggenggam beton dan baja tersimpan kasih sayang seorang ayah yang tak pernah padam. Kita beralih ke Jenny, anak perempuan dari Joe Garcia, pemilik proyek tempat Levon bekerja. Saat itu, Jenny sedang menikmati malam di sebuah klub bersama teman-teman kuliahnya. Tertawa, bersosialisasi, bersenang-senang, tapi tanpa ia sadari, ada sesuatu jauh yang lebih gelap mengintai di sekeliling mereka. Keesokan paginya, Levon baru saja tiba di lokasi proyek seperti biasa, tapi ada yang janggal. Beberapa polisi tampak keluar dari kantor majikannya, Joe Garcia. Raut wajah mereka tegang, tak butuh waktu lama Levon untuk tahu apa yang terjadi. Jenny, putri Joe, dinyatakan hilang. Captain in Philly, and she says they don't work these cases. They take a report and forget about it. Can you help us? I can keep this side running smoothly. Joan, istri Joe Garcia sekaligus ibu dari Jenny, histeris, tapi di balik tangisnya ada kemarahan dan kekecewaan karena polisi. Mereka tidak bisa diandalkan. Kasus dianggap belum cukup kuat untuk ditindak cepat. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak alasan. We have another 20 for expenses. Come on, just take it. I'm sorry. It's not who I am anymore. Setelah meninggal tempat kejal, Levon pergi menuju sebuah hutan terpencil. Di sanalah tinggal seorang sahabat lamanya, CS Brother Abdul Ghani namanya ya. Atau biasa dipanggil Ghani, seorang mantan tentara juga yang kini memilih hidup menyendiri jauh dari keramaian. Levon membuka semuanya tentang Jenny yang diculik, tentang Joe yang meminta bantuannya, dan tentang dilema di dalam dirinya sendiri. Ghani mendengarkan tanpa banyak tanya, ia tahu betul seperti apa sisi gelap Levon. You better go full on, no half measures, but you do. God help them. Setelah mendapat wejangan dari sahabat lamanya, Ghani, akhirnya Levon
menetapkan hati untuk kembali menemui Joe Garcia, bukan untuk mengambil tawaran uang tapi untuk meminta maaf atas penolakannya sebelumnya. I'm gonna bring her home. I promise. Tanpa membuang waktu, Levon langsung bergerak ke titik awal yang paling logis klub malam tempat terakhir Jenny terlihat. Di sana, matanya langsung menaut sosok bartender dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Levon tahu pria ini pasti tahu sesuatu, dan benar saja. Ternyata, bartender itu memang terlibat dalam penculikan Jenny. Tanpa berkonfrontasi terbuka, Levon menempelkan alat pelacak kecil ke mobil si bartender. Dari situ ia langsung menemukan lokasi rumahnya. Hello, Johnny. See who wins? Tapi baru saja interogasi dimulai, dua pria lain muncul masuk ke rumah. Levon langsung menarik si bartender sebagai tameng dan seketika situasi berubah jadi baku hantam. Hasilnya, ketiganya tewas. Meski berhasil menghabisi mereka, sayangnya Levon tidak mendapatkan informasi apapun soal Jenny, maka ia memilih bertahan mengawasi rumah itu, berharap akan ada seseorang yang datang. Dan benar saja, keesokan paginya dua pria kembar dengan pakaian nyentrik muncul bersama satu pria berbadan besar bernama Wolodip, atau biasa dipanggil Wolo. Ia memanggil tim pembersih, kelompok khusus yang biasa dipakai kriminal besar untuk menghapus jejak. Setelah Wolo dan anak buahnya pergi, Levon diam-diam mengikuti mobil mereka dari kejauhan. Perjalanan itu membawanya ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota, milik Wolo sendiri. Di sanalah Levon mulai mengawasi pergerakan mereka dari kejauhan dengan peralatan militer yang ia bawa. Bahkan tega memukul istrinya sendiri hanya karena harus seperti istrinya akhir keluar rumah. Levon melihat itu sebagai kesempatan. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan menyergap Wolo secara langsung. Dan sekarang Wolo terikat di atas kursi di tepi kolam renang rumahnya sendiri. Awalnya Wolo menyangka Levon adalah orang bayaran yang dikirim oleh saingan bisnisnya. Tapi begitu Levon menunjukkan foto Jenny, ekspresi Wolo langsung berubah. Ia sadar, pria di hadapannya ini bukan sekedar musuh biasa. Wolo mencoba berbicara dalam bahasa Rusia, tapi Levon tak peduli. Dengan dingin ia berkata, "Aku tidak akan berhenti sampai Jenny kembali pulang. Kalau kau tidak mau bicara, maka inilah akibatnya." I'm gonna bring her home. Who are you? What are you? Setelah berhasil mengorek informasi dari Wolo, Levon mengakhiri hidupnya dengan cara brutal, ditenggelamkan di kolam renang rumahnya sendiri. Tapi sebelum aja menjemput, Wolo sempat menyebut satu nama dalam bahasa Rusia, Dimi. Nama itu terus terngiang di kepala Levon. Beraksi itu bukan nama sembarangan. Levon pun langsung mencari tahu siapa Dimi sebenarnya. Tak lama setelah mayat Wolo ditemukan, dua pria kembar yang merupakan anak buah setia Wolo menyambut kedatangan sosok baru, bukan orang sembarangan, yaitu Simon. Salah satu tokoh paling berpengaruh di lingkaran mafia Rusia. Ia bukan hanya rekan bisnis Wolo, tapi sudah dianggap seperti saudara sendiri. Find this man and bring him to me. Sementara itu, Levon menghubungi seorang sahabat lamanya di kepolisian meminta informasi lebih soal Wolo dan koneksi mafianya, termasuk nama Dimi yang baru saja ia dapat. Dari situlah fakta mengejutkan terungkap. Dimi adalah anak kandung Wolo sendiri. Ia disebut sebagai salah satu pemain besar dalam jaringan kriminal mereka. Hattie's in Joliet where they sell meth for the Russians. Maybe you should get a beer there. Nice one. Thanks. Levon disarankan untuk mendatangi sebuah bar yang dikenal sebagai sarang peredaran narkoboy, tempat di mana informasi soal Dimi mungkin bisa digali. Sesampainya di bar itu, Levon langsung jadi pusat perhatian. Penampilannya asing, dingin, dan tidak familiar.
talk to men. Seorang pria bernama Dutch. Dutch bukan preman biasa, ia adalah pengedar besar yang menguasai wilayah itu. Setelah melihat Levon mengalahkan semua anak buahnya tanpa kesulitan berarti, Dutch mulai berubah pikiran. Ia sadar, pria ini bukan ular. Ia sadar, pria ini bukan orang biasa. Dutch akhirnya menunjukkan rasa hormat dan mempersilahkan Levon untuk berbicara langsung. There's a pancake house. Levon pun mengajukan permintaan untuk membeli barang haram dalam jumlah besar dengan maksud tersembunyi. Ia hanya ingin naik level dalam jaringan mencari akses menuju orang-orang penting termasuk Demi. Dutch akhirnya memberi ponsel khusus untuk komunikasi dan satu kantong barang sebagai sampel awal. Untuk sekarang kita tinggalkan dulu Levon dan beralih ke Jenny. Saat ini kebetulan malam itu ada seorang pengusaha bejat yang ingin mencicipi barang baru. Artemis dan Ivan langsung bergerak cepat. Jenny dimasukkan ke dalam koper hitam, dibawa layaknya barang dagangan biasa. Tak lama, si pengusaha pun berteriak kesakitan. Jenny menggigitnya sampai berdarah dan itu cukup membuat kekacauan. Yes, who's gonna be princess for a night? Karena si pengusaha panik dan berteriak, Artemis dan Ivan pun terpaksa membawa Jenny kembali ke markas dengan amarah yang mulai memuncak. Sementara itu, kita kembali ke Levon yang tiba-tiba dihubungi oleh Dutch. Dutch bilang ada seorang yang ingin bertemu langsung dengan Levon, bos besar, orang penting tapi ada syaratnya. Levon harus mengenakan jas yang rapi karena ini bukan pertemuan biasa. I don't have a suit. Shit, you go tomorrow. Meski jelas tidak nyaman, Levon menuruti permintaan itu. Ia mengenakan setelan formal sesuatu yang sudah lama tak ia sentuh dan berangkat menuju lokasi pertemuan. Berang-berang bawa angkot, berangkat. Hey, Dutch. Dan benar saja, di dalam ruangan seorang pria dengan rambut gondrong dan aura tajam duduk menunggu, lalu ia memperkenalkan diri. My name is Demi. Ya, inilah Demi, putra kandung Wolo, orang yang selama ini dicari Levon, orang yang disebut-sebut memiliki koneksi langsung dengan jaringan perdagangan manusia. Levon terus bergerak, kali ini yang mencari petunjuk lain untuk menemukan keberadaan Jenny. Bermodalkan rekaman video dari ponsel si bartender, ia menelaah setiap frame dengan teliti dan akhirnya satu wajah muncul dengan sangat jelas, Ivan, pacar Artemis yang ikut terlibat dalam penyekapan Jenny. Namun begitu tiba di area tersebut, Levon sadar bahwa dirinya telah diburu. Ia sebelumnya telah meretas alat komunikasi milik operator jaringan dan aktivitasnya sudah terdeteksi. Tapi masalah belum selesai, dua orang aparat berseragam yang seharusnya menjaga keamanan ternyata adalah bagian dari komplotan mafia. Levon akhirnya dikeroyok, dilumpuhkan dan diserahkan ke tangan si kembar, dua eksekutor flamboyan yang dulu menjadi tangan kanan Wolo. Namun mereka melakukan kesalahan fatal karena mereka mengira Levon adalah pria biasa. Tak tanggung-tanggung, jasad keduanya dikirim langsung ke hadapan Simon sebagai peringatan dan Simon pun murka. Ia kehilangan Wolo, lalu si kembar yang sudah dianggapnya seperti anak, kesabarannya pun mulai habis. That will help you find Demi. Langkah pertama mereka menyerang langsung klub malam milik Demi. Klub itu dibombardir dengan peluru tajam oleh salah satu pembunuh. Sebuah pesan langsung yang jelas, Simon menganggap Demi sebagai penyebab semua kekacauan ini.
Tak hanya itu, Simon juga menunjukkan kepada para pembunuh siapa sebenarnya target utama mereka, yaitu Levon. Dan satu hal yang mereka semua harus tahu, pria ini tidak akan berhenti sampai dia menemukan apa yang menjadi tujuannya. Karena Dimi dianggap lambat dan tidak becus, dua pembunuh bayaran itu langsung menemui seseorang pertas dan meminta dia untuk melacak identitas serta keberadaan Levon. Dan saat Levon baru saja pulang bersama putrinya yang baru pulang sekolah, rumah itu sudah terbakar hebat di lap si jago merah. Beruntung ayah mertua Levon berhasil diselamatkan. Itulah titik baliknya, Levon sadar keluarganya kini ikut terseret ke dalam konflik ini, makanya membawa putrinya dan sang ayah mertua ke rumah Gani. Levon juga meminta satu lagi, senjata api, persenjataan lengkap karena satu misi terakhir kini menantinya. Can I come? Love you. Di saat yang sama di lokasi lain yang terpencil, Jenny sedang dalam perjalanan menuju kematian. Ia dibawa oleh Artemis dan Ivan, pasangan sadis yang kini memutuskan untuk menghabisinya di tengah hutan. Kecelakaan kecil itu pun cukup memberi celah. Jenny kabur ke dalam hutan dan dengan usaha keras ia berhasil melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Setelah berlari tanpa arah di tengah pepohonan, ia akhirnya mencapai jalan raya dan melihat dua polisi yang sedang berpatroli. Miss me? Saat Jenny sudah nyaris ditembak, sebuah panggilan telepon masuk. Pengusaha bejat yang sebelumnya digigit Jenny kini ingin berkencan lagi. Karena uang masih jadi tujuan utama, Artemis dan Ivan pun membatalkan eksekusi dan membawa Jenny ke tempat si pengusaha. Sementara itu, di klub malam milik Dimi, suasana tampak seperti biasa. Beberapa penjaga bersenjata berdiri di posisi mereka, tenang, sombong, dan tidak tahu bahwa malaikat maut sedang datang. Karena malam itu, Levon telah tiba. Ore. Figured that. Levon menjelma jadi mesin pembunuh dan begitu masuk ke ruangan utama, Dimi sudah tak berdaya di hadapannya. Levon hanya memberi satu pilihan, tunjukkan di mana Jenny berada dan aku ampuni nyawamu. Let's go. She's in there. Ia menunjukkan lokasi terakhir tempat Jenny dibawa. Sesampainya di tempat itu, Levon menghentikan mobil lalu menyuruh Dimi turun. Dimi yang masih kebingungan bertanya, kenapa kau sampai segitunya membela seorang gadis bahkan kau tak punya hubungan apapun dengannya? You have a daughter? No. Then you won't understand. Tak lama kemudian, Dutch dan anak buahnya baru mendapat kabar yang membuat mereka pucat. Levon telah membantai setengah lusin orang Dimi dalam satu malam. Dan saat itu juga Dutch sadar. Sekarang giliran dia yang akan diburu setelah berhasil menyusup dan mengacak-acak markas musuh. Tapi ancaman belum selesai. Dutch dan pasukannya pun langsung datang. Mereka tahu Levon bakal datang ke sini dan mereka datang lebih dulu buat menghentikan semuanya. Tapi yang mereka lupa, Levon bukan manusia biasa. Satu persatu anak buah Artemis dan Ivan tumbang, darah berceceran, peluru berterbangan, semua yang menghalangi langsung di uninstall permanen oleh Levon. Dan tepat ketika pengusaha cabul hendak menyentuh Jenny, das-dasane. How dare you come in here? Di sisi lain, Jenny juga gak kalah garang. Pas si Artemis mulai sosokan mau pegang dia lagi, Jenny langsung banting leher Artemis, dikunci pakai kaki, belajar dari bapaknya Mas Levon. Tapi ketegangan masih belum selesai. Dua pembunuh bayaran gila kiriman Simon datang. Mereka brutal, asal tembak asal bunuh, tapi Levon tetap Levon. Dia bukan sembarang pekerja bangunan, dia adalah mimpi buruk semua kriminal yang salah ngelawan orang.
Dan benar saja dalam waktu singkat dua pemuda itu ikut jadi bagian dari sejarah langsung almarhum. Akhirnya Jenny berhasil diselamatkan. Dia kembali ke pelukan orang tuanya. Joe dan Joan Tangsaru beluk erat keluarga kembali untuk keluarga cemara, keluarga bahagia. Semua berkat satu pria, Levon. Lalu bagaimana dengan Simon? Dia murka, dia dendam, tapi begitu dia mau minta bala bantuan dari ketua mafia pusat, jawabannya malah, udah cukup, lawanmu bukan manusia biasa, kalau kau maksa kau yang berikutnya. Game over. Karena Working Man bisa jadi bukan akhir, tapi awal dari semesta penuh kekacauan dan justice brutal. Jangan pernah remehkan kuli bangunan, apalagi kalau mandornya Mas Levon. Pesan moral dalam film ini, dan yang paling penting kalau minta kasbon jangan sampai ngutang debt collector, bahaya. Sekian alur cerita penuh amarah dari film Working Man, satu bangunan, satu nyawa, satu peluru.